Terima kasih telah ngeklik video ini. Tak lupa juga, Mimin selalu mendoakan semoga urusan kita selalu dipermudah. Pada kali ini, di bumi ini, Mimin telah ngerangkum sequel kedua dari film Alien vs Predator, yaitu Alien vs Predator Requiem. Mengisahkan tentang jatuhnya pesawat Predator ke tempat tinggal kita, yaitu bumi. Namun, jatuhnya pesawat tersebut melepaskan para alien dan makhluk hybrid antara alien dan Predator, yaitu Predalien. Tak usah berlama-lama lagi, pasang kuda-kuda tetaplah bernapas, dan inilah Alien vs Predator Requiem. Film diawali pada sebuah pesawat di luar angkasa. Terlihat seekor alien baru saja lahir dari tubuh Predator. Karena hal itu, alien tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari biasanya, di mana alien tersebut kita panggil dengan Predalien. Singkat cerita, Predator tengah mengotopsi jasad dari alien. Namun secara mengejutkan, ia ditusuk oleh Predalien. Sang Predalien itu pun tumbuh besar dan mengacaukan pesawat tersebut hingga mengalami kerusakan. Kita diperlihatkan bahwa pesawat luar angkasa tadi telah jatuh. Seorang pemburu bernama Budi pun menghampiri pesawat tersebut dengan anaknya. Kala itu, sang Predator akan mengebom pesawat untuk menghilangkan jejak. Naas, Predalien pun malah membunuhnya, sehingga bom tak meledak dan seluruh alien berhasil keluar. Merasa ada yang tidak beres, Budi pun segera menjauh dari pesawat tersebut. Namun saat kabur, sang anak malah terjatuh. Dan tak lama kemudian, seekor alien kalajengking menerkam mereka. Walau berhasil menembaknya, cipratan darah alien tersebut bersifat asam dan membuat lengan si Budi terputus. Lalu kemudian, alien itu pun hinggap di wajah mereka. Scene berpindah pada planet lain. Terlihat Predator tersebut menggunakan teknologinya untuk mencari pesawat mereka yang telah hilang. Dari teknologinya, ia mengetahui bahwa pesawat mereka dikacaukan oleh Predalien dan jatuh ke bumi. Lalu kemudian, ia bergegas untuk mengunjungi bumi. Di bumi pun, kita diperkenalkan dengan pemeran bernama Ricky, di mana dirinya bergawe sebagai kurir pizza. Kala itu, ia tengah mengantar pizza ke rumah temannya, sekaligus pujaan hatinya bernama Jessie. Hey, Ricky. Namun sesampainya di sana, ia pun mendapat ejekan oleh circle-nya Jessie dan pacarnya bernama Bangor. Karena tidak terima, Ricky pun mengejeknya kembali. Namun saat akan pulang, ia malah dipukuli dan kunci mobilnya dibuang ke selokan. Scene berpindah kepada seorang polisi yang tengah bertugas untuk mengusir gelandangan yang ada di selokan. Namun tiba-tiba, seekor anjing milik gelandangan tersebut membawa potongan tangan dari dalam hutan. Lantas, polisi itu pun menelepon syarif mereka bernama Dallas untuk melakukan penelusuran di hutan tersebut. Kembali kepada Budi, ia dan anaknya baru saja terbangun, dan tak lama kemudian perut mereka mengeluarkan bayi alien. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita. Ia merupakan tentara yang baru saja pulang setelah menjalani misinya. Kembali kepada Ricky, ia pun mengambil sebuah tongkat untuk menggelar tawuran dengan si Bangor. Namun kakaknya Ricky yaitu Eddie dengan tegas melarangnya dan akan membantu Ricky menemukan kunci yang telah dibuang. Eddie juga meminta Ricky untuk bersabar, karena sabar adalah sebagian dari iman, sedangkan sebagiannya lagi cuma makan hati. Di lain sisi, para alien telah menelusuri hutan tersebut dan berhasil masuk ke saluran pembuangan. Terlihat beberapa orang tunawisma dikejutkan oleh para alien, bahkan mereka dijadikan inang untuk berkembang biak. Sang Predalien menanamkan telurnya, bukan dari alat vital si wanita, melainkan dari mulutnya. Tak lama kemudian, Predator tadi pun tiba di bumi. Di sana, sang Predator menelusuri hutan tersebut dan menemukan bangkai dari pesawat mereka. Sesampainya di dalam, sang Predator memberikan bela sungkawa kepada rekannya yang telah meninggal.
Di sana, ia mengambil alat-alat yang diperlukan untuk membantai para alien. Lalu kemudian, sang predator segera bergegas untuk mencari para alien. Dan seperti biasa, ia meledakkan kapal tersebut untuk menghilangkan jejak. Kala itu, Eddie dan Ricky tengah mencari kunci mobilnya di selokan. Lalu tiba-tiba, seekor bayi alien pun melintas di sana. Ricky pun terkejut, namun Eddie tetap yakin itu adalah tikus. Kala itu juga, para anggota polisi tengah melakukan pencarian Budi dan anaknya di dalam hutan. Namun rupanya kegiatan tersebut diawasi oleh predator. Terlihat sang predator pun menemukan jasad Budi, lalu mencairkannya dengan sebuah cairan. Seorang polisi bernama Ray pun melihat kejadian tersebut. Akan tetapi, radio miliknya berbunyi yang membuatnya ketahuan. Keesokan harinya, Dallas mendatangi suatu warkop. Di sana juga terdapat Eddie, namun seorang pelayan yang merupakan istri dari Ray berkata kepada Dallas bahwa suaminya telah menghilang. Akan hal itu, Syarif pun segera siaga satu untuk mencari Ray ke dalam hutan. Namun tiba-tiba, Ray sendiri ditemukan tak bernyawa dengan tubuhnya telah dikuliti. Lantas, Dallas pun membawanya untuk diotopsi. Kembali ke predator, ia pun masih menelusuri jejak alien di selokan. Terlihat bahwa sang predator kembali menuangkan belaut cap walet untuk menghilangkan jejak. Kala itu, Ricky pun ditemui oleh Jesse. Jesse berkata kepada Ricky, ia sudah putus dengan si Bangor. Lantas, Jesse mengajak Ricky untuk bertemu di kolam renang nanti malam. Singkat cerita, sang predator pun sudah berada di tengah selokan. Terlihat, beliau memasangkan lampu LED ke sisi tembok. Setelah semuanya terpasang, beberapa alien pun mendekatinya. Lampu LED tadi pun berubah menjadi laser yang membuat alien-alien tersebut terperangkap. Predator itu pun mampu mencekik dua alien sekaligus. Akan tetapi, sang predalien pun mematilnya. Hingga sang predator tak sengaja menembakkan senjatanya yang membuat sebuah lubang. Akan hal itu, para alien pun berhasil keluar dan akan berkeliaran di seluruh kota. Singkat cerita, seorang pelayan di sebuah kafe pun menjadi objek berkembang biak oleh para alien. Di lain sisi, Ricky dan Jesse pun akan main saham di kolam renang. Namun, tiba-tiba si Bangor pun datang dan perkelahian sudah pasti terjadi. Kembali kepada sang predator, ia pun mengejar para alien ke sebuah PLN. Di sana, para alien membunuh pekerja di tempat tersebut. Dengan mode transparannya, sang predator pun segera mencari para alien. Akan tetapi, ia malah mendapat serangan oleh alien. Lantas, ia pun menembak alien tersebut. Namun serangan yang dilakukan malah membuat pembangkit listrik menjadi rusak. Akan hal itu, seluruh listrik pun padam. Ricky dan si Bangor yang tengah berkelahi dikejutkan dengan kedatangan seekor alien. Mereka pun segera kabur, namun teman dari si Bangor terbunuh oleh alien tersebut. Scene pun berpindah. Dari jendela, seorang anak kecil melihat seekor alien. Ia pun memberitahu kedua orang tuanya, namun sang ayah tidak percaya akan hal tersebut. Lantas, sang ibu yang merupakan seorang tentara pun segera membawa anaknya. Di lain sisi, sang predator kembali mencari para alien di sekolah. Di sana, ia melihat seekor alien tengah menusuk seorang pemuda dengan lidahnya. Setelah membunuhnya, seperti biasa sang predator menuangkan cairan untuk menghilangkan jejak. Kala itu, Dallas tengah melakukan patroli di tempat pembangkit listrik karena di sana terjadi kebakaran. Eddie juga berada di sana untuk membantu Dallas. Tak lama kemudian, Ricky pun sampai. Ia melapor kepada Dallas kalau ia dikejar oleh sesuatu di sekolah. Lantas, Sheriff dan Eddie mengecek tempat tersebut dan hanya menemukan bekas darah di beberapa tempat. Karena merasa darurat, Sheriff pun memanggil bantuan Menteri Pertahanan. Kala itu, sang predator tengah mengobati lukanya di kuburan.
Di lain sisi, seorang wanita datang ke suatu kedai. Sesampainya di sana, ia melihat temannya melahirkan bayi alien. Lantas, ia pun segera kabur dan berpapasan dengan Dallas. Lalu kemudian, wanita itu pun menjelaskan hal yang terjadi, bahwa para monster telah menguasai kota. Merasa semakin kacau, Eddie pun meminta Dallas mengambil beberapa senjata untuk melindungi diri. Lantas, mereka segera ke kantor polisi untuk mengambil senjata. Beberapa pasukan pun sampai untuk melakukan patroli. Kala itu, Dallas menghubungi komandan pasukan tersebut untuk menanyakan lokasi mereka. Beberapa saat kemudian, para alien menyerang pasukan tersebut secara diam-diam. Atas hal tersebut, komunikasi dari komandan itu pun terputus karena seluruh pasukan telah dilumpuhkan. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh beberapa orang yang tengah mencari tempat perlindungan, dan seorang tentara wanita yang membawa anaknya. Berpindah di rumah sakit, terlihat beberapa alien dan predalien mengunjungi tempat tersebut. Kala itu, seorang ibu hamil yang akan melakukan persalinan dikejutkan oleh munculnya predalien. Alien itu pun menaruh telur ke dalam tubuh si wanita melalui mulutnya. Kembali ke pos polisi, Eddie pun digantung oleh sang predator. Ia meminta senapan untuk menembak tali tersebut. Lalu muncullah seekor alien. Rupanya sang predator juga berada di sana. Predator tersebut menggunakan senapannya untuk membunuh 2 orang. Saat menembak seekor alien, Bangor terkena darah alien tersebut yang membuatnya terbunuh. Mereka segera kabur meninggalkan pos tersebut, dan terlihat sang predator pun menembak seekor alien hingga keluar. Kembali di rumah sakit, seorang dokter pun terkejut karena beberapa pasiennya mengalami gagal jantung. Namun ternyata seluruh pasien tersebut mengandung bayi alien, dan beberapa di antaranya ada yang telah tewas. Kala itu, Dallas dan yang lain telah sampai di lokasi tentara. Namun mereka terkejut karena para pasukan yang dikirim telah tewas. Lantas, Dallas pun menghubungi Menteri Pertahanan untuk meminta bantuan. Menteri itu pun terlihat gugup. Ia berkata kepada Dallas untuk ke tengah kota, karena di sana ada evakuasi menggunakan pesawat. Setelah telepon dimatikan, rupanya sang menteri telah mengetahui makhluk yang mengacaukan kota tersebut. Selanjutnya, mereka pun segera ke tengah kota menggunakan tank. Di tengah perjalanan, seorang wanita yang merupakan tentara pun merasa dijebak oleh pemerintah, karena di tengah kota hanya membuat mereka dikepung oleh para alien. Ia berpikir bahwa mereka hanya dijadikan umpan untuk memancing para alien. Lantas, wanita itu pun berencana untuk pergi ke rumah sakit karena di sana terdapat helikopter. Akan tetapi, rencana itu pun dibantah oleh sheriff. Tak lama kemudian, suatu rombongan mendatangi mereka dan tujuan mereka adalah ke tengah kota. Lantas, sheriff yang tidak setuju dengan rencana untuk rumah sakit pun berpindah rombongan dan menaiki sebuah truk. Singkat cerita, mereka yang bertujuan ke rumah sakit pun telah sampai di sana. Saat mereka masuk ke dalam, predator itu pun juga masuk ke dalam rumah sakit. Singkat cerita, seseorang pun diserang oleh alien. Mereka segera menembakinya. Hal tersebut membuat Jesse berlari sendirian. Di lain sisi, sang predator pun melihat mayat yang telah melahirkan alien. Namun tiba-tiba ia diserang oleh predalien. Predalien pun memanggil sekawanan alien untuk melawannya. Alien itu pun kembali berdatangan. Lantas, predator menggunakan bumerang untuk membunuhnya.
Bumerang itu pun malah mengenai Jesse saat ia berlari. Melihat si Jesse tewas, Ricky pun murka. Terlihat Ricky membredel sang predator hingga ia jatuh bersama dengan alien. Setelah itu, mereka pun menemukan senjata dari predator tersebut. Namun secara mengejutkan, ia tertusuk oleh sang predalien. Akan hal itu, Ricky pun mengalami luka serius dan sangat mempersulit perjalanan. Kala itu, Dallas dan rombongannya telah sampai di tengah kota untuk menunggu bantuan. Kembali di rumah sakit, mereka yang sudah dekat dengan helikopter pun harus berhadapan dengan para alien yang mencoba menghalangi mereka. Terlihat, Eddie pun menggunakan senjata predator untuk membobol pagar. Tak sampai di situ, Eddie juga menghadang para alien sendirian agar adiknya dan wanita tersebut bisa segera ke helikopter. Setelah mereka sampai di helikopter, Eddie pun masih melawan alien dengan senjata tersebut. Hingga saat ia akan diterkam alien, sang predator pun muncul di sana. Eddie pun kabur, lalu sang predator menggunakan senjata yang mirip pecut untuk melawan alien. Predalien pun muncul dan dengan mudahnya ia menangkis pecut tersebut menggunakan ekornya. Kala itu, Eddie telah sampai di helikopter dengan senjata alien. Lalu mereka pun segera pergi dari kota tersebut. Di sana, sang predator dan predalien masih melanjutkan pertarungan mereka. Sebagai seorang kesatria, Predator pun melepas segala teknologinya dan melawan predalien dengan tangan kosong. Kedua makhluk itu pun memberikan tusukan yang sangat dalam satu sama lain. Singkat cerita, pesawat jet milik pemerintah pun tiba. Sheriff dan rombongan yang berada di tengah kota pun merasa bingung karena pesawat tersebut tidak mendarat. Namun ternyata pemerintah hanya memperalat mereka sebagai umpan untuk memancing alien agar ke tengah kota. Singkat cerita, mereka yang menaiki helikopter terbangun setelah helikopter itu terjatuh. Tak lama kemudian, mereka pun sudah didatangi oleh para prajurit. Eddie memberikan senjata milik Predator kepada prajurit tersebut. Lalu di akhir cerita, senjata tersebut dibawa oleh seseorang dan diberikan ke pemerintah untuk diteliti. Dan film pun selesai.